Ketika dia mendapatkan ujian, ketika dia mendapatkan musibah, apa dia katakan? Apa kurang saya? Udah rajin sholat, udah rajin ke masjid, rajin ikut pengajian, kenapa diuji seperti ini? Allah nggak adil. Kalau Allah Rabbul Alamin yang memiliki segala kesempurnaan, nggak selamat dari mulut-mulut kotor, ya apalagi Mas Pur. Ya nggak? Media Sunnah Aceh. Ketika di dunia maya nih kan lagi berulang isu-isu seperti itu ya kan, ketika kita ajak ke arah yang seperti katakan banyak istighfar segala macam, itu pasti kita dituduh gini, apa namanya, kamu nih pendukungnya penguasa, padahal kita ajak ke jalan yang benar gitu. Banyak istighfar itu ngadepin yang seperti itu gimana sih? Pertama, kita jangan terlalu peduli dengan haters ya. Jangan terlalu peduli. Kalau kita melihat ya, yang namanya haters itu akan selalu ada di sepanjang zaman. Bahkan orang-orang yang terbaik dalam umat ini nggak selamat dari yang namanya haters. Sebutlah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini orang yang sudah dijamin masuk surga. Rasulullah mengatakan, Utsman rafiqi fil jannah. Utsman itu sahabat saya dalam surga. Malaikat Jibril itu malu kepada Utsman. Luar biasa ya. Tetapi ada nggak hatersnya? Banyak. Ya mungkin kita cuma sekedar diomongin. Utsman bin Affan, mereka kepung rumah Utsman selama 40 hari, tidak boleh dilarang untuk ke masjid, tidak boleh minum air dari sumur yang beliau beli sendiri. Kemudian dibunuh di hadapan istrinya. Ya bagi kita bukan seperti Utsman. Kita nggak sesoleh Utsman. Jangankan jaminan masuk surga, jaminan mati di atas Islam kita belum ada. Ya wajar dong kalau kita punya banyak orang nggak suka sama kita. Ya, nah begitu juga Nabi kita. Nabi kita laki-laki yang maksum, sudah dijamin masuk surga. Dajjal sendiri, Dajjal, ia akan memberikan fitnah nanti di akhir zaman. Ketika dia bertemu dengan beberapa sahabat Rasulullah SAW, dia tanya, apakah Muhammad itu sudah diutus? Iya, sudah diutus. Alangkah bahagianya kalau seandainya orang-orang Arab beriman kepada dia. Itu si Dajjal tahu persis. Dajjal ngaku gitu. Mereka akan bahagia, mereka akan sukses kalau beriman kepada Rasulullah SAW. Tetapi subhanallah, Nabi yang mulia ini nggak selamat dari haters. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Datang seorang laki-laki bernama Dzul Khuwaisirah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, engkau tidak ada keadilan dalam membagi harta rampasan perang. Bersikap adillah engkau ya Rasulullah. Rasul dibilang nggak adil, gimana coba? Sampai-sampai Nabi mengatakan, kalau seandainya saya tidak adil, sementara Al-Quran diturunkan kepada saya, siapa lagi yang mau adil? Ya apalagi kita, Nabi nggak selamat. Ya, nah begitu juga bukan hanya Nabi yang mengutus Nabi. Siapa yang mengutus Nabi? Allah Rabbul Alamin. Nggak selamat dari mulut-mulut kotor. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, ghullat aydihim walu'inu bima qalu. Orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terikat, kikir, pelit Allah. Allah dibilang pelit. Nauzubillah. Ghullat aydihim, kata Allah. Ya justru tangan mereka lah yang terbelenggu. Iya. Kemudian kata Allah, bal yadahu walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat apa yang mereka ucapkan. Bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah itu terhamparkan. Allah memberikan rezeki siapa yang Allah kehendaki. Allah lah ya. Dan jangankan Yahudi, terkadang sebagian dari muslimin ketika dia mendapatkan ujian, ketika dia mendapatkan musibah, apa dia katakan? Apa kurang saya? Udah rajin sholat, udah rajin ke masjid, rajin ikut pengajian, kenapa diuji seperti ini? Allah nggak adil. Susah terus. Ini kan subhanallah. Kalau Allah Rabbul Alamin yang memiliki segala kesempurnaan, nggak selamat dari mulut-mulut kotor, ya apalagi Mas Pur. Ya nggak? Bisa difahami ya? Ya jadi kita bersabar. Kita bersabar dan kita punya prinsip. Kita punya prinsip, ya. Kita tidak dari golongan ini, tidak dari golongan ini.
Tetapi kita ya punya prinsip siapa yang menjadi presiden di negeri kita, yang itu presiden yang sah, maka kita apa? Kita taati. Kita menghargai, menghormati mereka. Kita mendukung perkara program-program mereka yang itu perkara yang ma'ruf. Dan ini sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Nabi kita mengajarkan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Irbad ibnu Sariyah, Rasulullah mengatakan usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat ta'ah. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyun. Ya, aku wasiatkan kalian untuk semuanya bertakwa kepada Allah. Dan kemudian untuk kalian dengar dan taat walaupun yang memimpin kalian budak Habasyi. Budak boleh nggak menjadi orang yang merdeka? Boleh nggak memimpin orang merdeka? Budak secara hukum asal nggak boleh. Budak ya, secara hukum asal budak ini nggak boleh memimpin orang merdeka. Haram hukumnya. Iya. Nah di sini kenapa kok bisa budak memimpin orang merdeka? Nggak boleh kok dia jadi pemimpin? Ini kemungkinan kedua, dia ini dia melakukan kudeta. Dia melakukan dengan cara yang kotor. Dia melakukan dengan cara yang keji. Dia melakukan cara yang tidak halal. Ya, tapi ketika dia naik sebagai pemimpin, maka Rasulullah mengatakan apa? Dengar dan taat. Ada syubhat di sana di sebagian saudara-saudara kita muslimin, semoga Allah mengampuni dosa kita dan dosa mereka. Ya, apa itu mereka? Ya, demokrasi nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi ketika presidennya naik dengan cara demokrasi ditaati. Ya, ini agamanya goncang katanya. Agamanya nggak jelas. Ya, akhi, bukan agamanya kita nggak jelas, kamunya yang dibaca terus koran setiap hari. Coba baca hadis. Ini hadisnya. Rasulullah mengatakan apa? Budak Habasyi. Dia budak ini, budak tidak boleh memimpin orang merdeka. Dia mendapatkan kepemimpinan dengan cara yang salah, dengan cara yang keliru, dengan cara yang kotor, dengan cara yang nggak dibenarkan dalam syariat. Tapi kalau dia sudah menjadi pemimpin, kata Rasulullah apa? Dengar dan taat. Jelas ya? Agama ini jelas. Naam, taraktukum ala bayda lailuha kanhari, kata Rasulullah. Aku tinggalkan kepada kalian ya di atas cahaya yang sangat terang menerang, malamnya bagaikan siangnya. Ya, dan juga muncul banyak syubhat di sana dalam masalah ini. Mungkin suatu saat akan kita jelaskan ya syubhat-syubhat yang muncul di tengah-tengah muslimin khusus dalam masalah ini. Ya, khusus dalam masalah pemerintahan. Ya, karena memang Ahlus Sunnah paling disorot dalam masalah ini. Ya, pendukung komunis lah, pendukung LGBT lah, pendukung apalagi Syiah lah dan lain sebagainya. Itu yang disebarkan dan kita hibur diri kita. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memberantas kesyirikan, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nabi Isa alaihissalam ketika waktu itu disembah oleh orang-orang Nasara, Nabi kita Muhammad meletakkan Nabi Isa pada tempatnya. Beliau ini seorang Rasul, beliau ini seorang Nabi. Maka Rasulullah membaca ayat kana yakulani ta'am. Dulu ibu dan bapak, dulu Isa dan ibunya makan makanan, sehingga yang namanya Tuhan nggak mungkin butuh makanan. Apa kesimpulannya? Itu Muhammad pencela Nabi Isa. Muhammad itu menjatuhkan kedudukan Nabi Isa. Muhammad itu nggak sayang sama orang soleh. Itu kesimpulannya. Jadi kesimpulan-kesimpulan di luar sana itu sudah biasa. Nah, kalau seandainya kembali kaidah kita sebutkan tadi, Rasul saja dibuat seperti itu, apalagi kita yang banyak dosa dan kekurangan. Jadi bersabar.